Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini kita ada rilis masalah penindakan terhadap tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkotika Polda Sumatera Utara. Di hadapan kita ini ada beberapa barang bukti dan ada modus-modus yang ditemukan baru dalam penindakan narkotika. Mungkin rekan-rekan apa kaitannya dengan sepatu yang 3 pasang ini dan yang 2 ada di sebelah kanan? Ternyata dari hasil penindakan kita, sekarang para pelaku menggunakan teknik untuk menyimpan barang bukti sabu itu dengan digunakan di dalam sepatu. Ini sepatu barang bukti ada di bawah dan itu dipakai. Kemudian ada yang baru, itu seolah-olah dalam sepatu baru, ini adalah sepatunya baru, kemudian ditaruh di dalam dan masuk di tas. Kemungkinan besar modus seperti ini sudah ada beberapa kali yang lolos dari hasil pengamatan dan penindakan anggota kita. Tindakan di daerah Pantai Cermin Serge, dan ini adalah jaringan baru dari Aceh, Medan, dan Dumai. Dari tangan tersangka M disita 2.000 gram 2 kg sabu. Kemudian dikembangkan untuk tanggal 7 Desember dilakukan penindakan terhadap 2 orang dengan inisialnya SF dan MS. Disita barang bukti sabu kurang lebih 1.012 gram. Kemudian dikembangkan lagi untuk tanggal 8 Desember dengan inisial AR dan AJ. Dilakukan juga penyitaan dan penindakan 1,10 gram sabu. Berkembang lagi dengan melakukan penindakan terhadap 3 orang pelaku dengan inisial ZI, SM, dan SA. Dilakukan penyitaan dan penindakan 1,996 gram sabu, hampir 2 kg. Kemudian ini berkembang juga tanggal 10 Desember untuk tersangka DL. Disita barang bukti sabu kurang lebih 4.000 gram sabu. Dan dari DL ini kemudian ada pengembangan baru dengan kedua orang tersangka HN dan LJ. Pada saat ini setelah dilakukan pengejaran kepada tersangka tidak mau menyerah, bahkan ada tindakan dari pelaku yang mengancam keselamatan petugas dengan mencoba menabrakkan kendaraannya ke arah petugas, sehingga terpaksa dilakukan tindakan tegas, tepat dan keras, mengakibatkan LJ meninggal dunia. Dari tangan kedua tersangka dilakukan penyitaan sebanyak 6.000 gram sabu atau 6 kg. Dari pengembangan ini sejak tanggal 16 sampai tanggal 15 Desember telah dilakukan penangkapan terhadap 11 pelaku, di mana 1 orang pelaku meninggal dunia atas nama LJ. Terpaksa dilakukan tindakan tegas, keras, dan tepat dan terukur. Mungkin pada saat ini hanya 1 yang bisa kami tunjukkan, karena tersangka yang lain masih kita kembangkan. Mudah-mudahan dari pengembangan ini bisa menindak pelaku-pelaku jaringan yang lain. Kepada rekan-rekan media, kami akan perlihatkan, mungkin Pak Kapolda juga bukan. Ini adalah modus baru. Jadi pelaku menyembunyikan barang bukti di sepatu ketika dilakukan penggeledahan, maka pelaku menyembunyikan di dalam sepatu dan dipakai
Itulah makanya ini bungkusan ini di dalam sepatunya. Sementara untuk sepatu yang baru ini juga tidak dipakai tapi dimasukkan ke dalam rangka. Ini mungkin untuk mengelabui ketika dilakukan penggeledahan oleh petugas. Dan untuk itu kami akan melakukan tes secara laboratorium forensik apakah ini barang buktinya sabu atau tidak. Mungkin bisa kita tunjukkan rekan-rekan. Ini kalau yang ini kan sudah biasa kita lihat. Nah, yang dibungkus batik ini juga seolah-olah kado. Ini bisa kita tes. Silakan. Modus yang mereka gunakan untuk mengelabui petugas, oh ini seolah-olah kado. Mungkin karena ini menjelang hari Natal, ini adalah kado. Ini rekan-rekan bisa saya tunjukkan. Dari bungkusan kecil ini telah berubah warna. Dan ini kita pastikan amfetamin. Jenis metamfetamin jenis sabu. Kemudian bisa kita tes. Yang lain silakan saudara tunjuk yang mana mau kita tes. Dari sini boleh. Rekan-rekan bisa saya tunjukkan ada perubahan warna. Berarti ini kita pastikan adalah metamfetamin jenis sabu. Rekan-rekan, saya minta tolong melalui rekan-rekan media untuk edukasi kepada masyarakat kita akan bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Saya minta tolong untuk seluruh warga masyarakat Sumatera Utara. Mari kita lindungi anak-anak kita, generasi muda Sumatera Utara, untuk terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Karena ini akan merusak masa depan anak kita, sekaligus merusak masa depan Sumatera Utara. Tanpa bantuan masyarakat, tanpa bantuan informasi dari rekan-rekan, mungkin akan juga menyulitkan bagi petugas kami untuk mengembangkan satu kasus dalam hal untuk penindakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekaligus saya mengingatkan rekan-rekan media, mari kita bekerja sama, mari kita saling memberi informasi untuk penindakan ini. Yang langsung dari Sumatera Utara langsung Dumai, dan kemudian jaringan kedua adalah jaringan dari Banda Aceh Medan. Ini ada dua kelompok. Nah, saat ini untuk beberapa pelaku sedang dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk pengembangan kasusnya. Mudah-mudahan dari 16 kg sabu ini yang telah dilakukan penindakan, ini bisa kita kembangkan. Dugaan kita bahwa ini sabu ini, narkotika ini akan digunakan pada penghujung tahun di Medan ini. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Pak Jenderal, apakah nanti itu kan sepatu baru, apakah yang untuk pengiriman online juga akan? Kita bisa dapat juga dugaan seperti itu, makanya rekan-rekan tolong nanti juga mengedukasi masyarakat. Kalau ada hal-hal seperti ini, tolong kita diinformasikan, karena ini kita duga hanya metode untuk mengelabui dari saat pemeriksaan penggeledahan yang dilakukan itu. Ada yang lain? Dari jaringan pertama ketika dilakukan penggeledahan, tersangka itu menyembunyikan barang bukti dalam sepatu dan digunakan.
Ini hanya untuk menghindari pemeriksaan petugas. Ya, kebetulan lewat darat. Terima kasih. Sekaligus juga saya menghimbau kepada seluruh rekan-rekan dalam kapasitas saya sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan Coronavirus Sumatera Barat. Kita sekarang ada kemajuan dalam hal perlambatan persebaran coronavirus. Untuk itu, Polda Sumatera Utara dan jajaran dengan di backup penuh oleh Kodam 1 Bukit Barisan, kami tidak mengizinkan ada keramaian perayaan Natal yang akan menimbulkan keramaian. Kami akan terapkan protokol kesehatan yang ketat dan kami menghimbau. Saya ulangi, saya sebagai Kapolda Sumatera Utara dalam kapasitas saya sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan Coronavirus menghimbau kepada saudara-saudara kita yang merayakan Natal untuk dilaksanakan secara virtual. Saya ulangi, saya Kapolda Sumatera Utara dalam kapasitas Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan Coronavirus menghimbau kepada seluruh saudara-saudara kita umat Kristiani agar melaksanakan Natal secara virtual. Dan seluruh jajaran kepolisian di Sumatera Utara tidak ada yang mengeluarkan izin keramaian. Saya ulangi, tidak ada yang mengeluarkan izin keramaian. Hal ini semua kita maksudkan untuk menghentikan persebaran coronavirus yang sekarang kita sedang membaik. Dan mari kita taati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Gunakan masker, jaga jarak, hindari keramaian, rajin mencuci tangan. Tindak lanjutnya, kami tetap akan menggelar operasi justisi untuk wilayah Sumatera Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang. Penyalahgunaan narkotika, saya selaku Kapolda Sumatera Utara hanya satu ancamannya: pemberhentian tidak dengan hormat sekaligus dipidanakan. Terima kasih.